Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan dulu untuk para pelayan Tuhan. Shalom. Oh, puji Tuhan ya, hampir penuh. Tapi saya ini heran, kenapa ya yang depan ini mesti tidak ada yang mau. Coba kalau ada volunteer yang sukarela maju, boleh duduk ke depan. Tak ajak ke Israel. Ya, tak ajak atau tak bayar ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, silakan di depan ini ada yang belakang, silakan ayo kalau mau. Biar nek di shooting ketok penuh gitu loh. Loh, ada, saya tidak khotbah pokok tak tunggu. Ada, ayo Bapak Ibu Saudara silakan tidak apa-apa. Nah, mari Pak, wah tepuk tangan tuh Pak Bambang ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ayo, ya, ayo Bu, Oma. Oh iya, katut. Ya, yes, puji Tuhan. Nanti sambil pelan-pelan anak sing maju ya. Puji Tuhan. Ya, minggu lalu saya ada di Sydney. Saya bilang sama keluarga saya nanti sampai Februari saya tidak ke luar negeri dulu ya. Karena kemarin dari Taiwan memang itu jadwal tahun lalu. Terus sekarang anak saya Belinda Christina wisuda. Ya, jadi nanti sampai Februari saya akan di Malang saja, di Surabaya, ya riwa-riwi di sini ya. Saya bilang Pastor Yoel, wis kita sekarang ngopeni jemaat. Jadi nanti kalau pulang, saya minta Pastor Yoel nyalami di belakang sana, saya yang pintu sini. Ya, karena pintunya cuma 2. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara berkat doa saudara juga, anak saya Belinda Christina, puji Tuhan sudah lulus di Sydney ya. Wah, saya terharu ya karena dia juara 1. Ya, dari begitu banyak ratusan mahasiswa dari mancanegara. Jadi Belinda harusnya menyelesaikan 3 tahun, dia kebut 2 tahun dan puji Tuhan juara 1. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Saya sampai SMA tidak pernah les. Karena orang tua saya miskin, saya pengen sampai hari ini les itu ya apa? Ya enggak pernah keturutan ya. Tapi puji Tuhan saya sudah datang Pastor Yoel wisuda di Singapura. Waktu adiknya Eva lulus di Lekoden Blue Sydney. Saya hadir wisuda ya. Sekarang Eva ngambil S2 di Sydney. Pastor Yoel juga lagi ngambil S2, kemudian Belin wisuda di New Zealand, saya hadir, dia juga waktu itu juara 1 dari semua chef-chef yang ada dari mancanegara, dia termuda. Ya, dan kemarin puji Tuhan dia wisuda lagi ya. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan berhenti untuk sekolah. Ya, saya masih mau nyari ini, pengen sekolah lagi ya. Saya sudah punya 7 gelar. Ya, saya sekolah di berapa sekolah, ya maksudnya perguruan tinggi juga. Ya puji Tuhan, di sini ada Pendeta Arnold Tindas. Nah ini ya tepuk tangan dulu saudara ya. Nanti di dunia teologi saudara nyebut Pak Ate, nah, itu bukan Arjosari Tidar loh ya. Pak Arnold Tindas akan semua tahu ya. Jadi saya sama Pak Arnold Tindas ini pendiri STT Stoya. Saya dulu cuma pengusaha. Terus gembala saya yang dulu pernah ngomong, coba ya nek kita bisa punya sekolah teologi ya yang murah tapi tidak murahan. Sehingga semua hamba-hamba Tuhan itu bisa kuliah. Itu tahun 1999. Ya. Saya khotbah di Desa Malang Selatan, kemudian habis khotbah saya makan di rumahnya gembalanya. Nah waktu itu ada 2 jemaat yang muda. Saya tanya, loh kamu umur piro? Oh iya Pak, saya lulusan Universitas S1 di Surabaya. Saya tanya satunya lagi, loh kamu kok bisa ada di sini? Ya neruskan tokonya papa. Saya lulusan universitas di Surabaya. Terus saya tanya pendetanya, loh Pak
jemaatmu lho. Wis akeh sing S1 lho. Iya Pak. Tuh Bapak lulusan apa? SMA. Wah langsung di hati saya ya. Saya akan buka sekolah teologi. Tapi kapan ya? Itu tahun 99. Ya Tuhan baik. 5 tahun kemudian. Ya malam-malam sama Pak Arnold Tindas ini di meja makan. Kita ngobrol. Gimana Pak? Kita buka sekolah teologi. Ayo wis. Ya langsung buka. Wah langsung nyusun semuanya. Mau dikasih nama apa ini? Ya semua perusahaan saya dulu namanya Yestoya. Yesus tolong saya. Sudah STT Yestoya saja ya. Nah sampai sekarang jadi STT Yestoya. Saya buka gereja. Betania apa ya? Ya Yestoya saudara ya. Jadi itu firman Tuhan, doa tersingkat salah satunya di dunia. Waktu Petrus mau tenggelam, dia bilang, Yestoya, Yesus tolong saya. Ya, tapi kalau doa yang pasti dijawab. Doa yang pasti dijawab. Doa makan. Karena habis makan pasti ada makanannya ya. Puji Tuhan. Nah itu ceritanya. Jadi tahun 89 saya ekspor pakaian bayi ke Singapura sama Malaysia. Jadi waktu saya berangkat ke Singapura, buyer saya minta merek saya. Saya tidak pernah punya merek karena saya cuma trading. Mereka punya merek sendiri ya. Jadi waktu dia minta, ayo kamu yang pakai mereknya. Jadi saya di tempat tidur saya itu saya doa, merek apa ya? Jam 2 pagi pas saya doa itu saya lihat ada tulisannya, yes toh ya. Yesus tolong saya. Oh ini ya wis. Jadi besok saya ketemu di Hotel Peninsula. Saya tunjukkan buyer saya. Ini mereknya. Dia terus gini. Oh good. Ono toyae Jepang iki ketok iki ya. Ya saya ke Inggris iki ya sak karepmu dalam hati saya. Nah itulah terus sampai akhirnya sekarang jadi merek perusahaan saya waktu itu ya. Jadi saya punya usaha ban kanister sepeda motor. Kalau di sini ada dari Banyuwangi, kalau saudara hari ini ke kota Benculuk, kalau minta ban kanister sepeda motor sampai hari ini masih mereka bilang beli ban Yestoya. Nah itu ya, kayak saudara beli minuman selalu ngomong merek tertentu. Ya puji Tuhan. Nah itulah keajaiban Tuhan buat saya. Jadi saya percaya hari ini nanti apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Ya saya saksikan kemarin di ibadah doa malam. Waktu almarhum papa saya meninggal. Saya tahu mama saya mencintai mengasihi koko saya. Papa saya sangat mengasihi Cece dan adik saya. Karena saya ini anak sial. Jadi mereka tidak pernah untuk bisa mengasihi saya. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Saya bertekad satu waktu. Pasti kedua orang tua saya nanti bersama saya. Ya akhirnya betul almarhum papa saya 1 tahun sebelum meninggal. Saya yang mendampingi sampai akhirnya meninggal bersama saya. Nah mama saya pun sampai akhirnya ikut saya di kota Malang ini ya. Jadi waktu saya pindah Malang, saya tahu itu sangat berat perjuangannya. Saya harus membiayai diri saya harus bawa koko saya karena dia nganggur. Saya membiayai koko saya, kemudian saya mulai bawa adik saya untuk sekolah di Malang. Saya mulai bawa 3 ponakan saya bawa ipar saya bawa cece saya. Nah semua terakhir mama saya pindah di Malang. Hanya itu kerinduan saya dari ayat yang saya terima doa Yabes. Bahwa Allah bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Saya bilang Tuhan, saya jadikan Yusuf aja yang untuk keluarga. Yusuf satu Mesir dimenangkan. Seluruh dunia bisa menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan lewat Yusuf. Karena ada kekeringan yang luar biasa. Tapi saya cuma minta keluarga saya saja. Ya puji Tuhan, semua keluarga pindah di Jalan Gambuta. Karena papa saya sebelum meninggal dia bilang, dia minta mama semua keluarga saya kumpul
di rumah itu. Dan puji Tuhan, ya itu terjadi. Nah, sampai akhirnya saya bersaudara 4, dari saudara saya semua, saya paling miskin. Ya, saudara-saudara Tuhan baik, dan akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sudah punya beberapa perusahaan, ya sampai hari ini masih banyak. Ya, fitnah-fitnah, dikira saya setelah buka gereja ini baru bisa beli rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sudah punya villa di Batu. Ya, saya punya rumah di Mahameru, di Gambuta, ya ada di Surabaya juga. Nah, sekarang saya jadi hamba Tuhan, ya semua itu saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Termasuk STT Yestoya, itu murni punya saya pribadi. Tapi setelah saya bangun 3 lantai, sekarang sudah menjadi milik yayasan. Kita masih punya tanah lagi 6.100. Ya, saya sudah berikan juga ke yayasan. Jadi nanti terserah gereja akan bangun apa. Nah, nanti ke depan setelah pembangunan selesai. Nah, saya percaya semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat saudara. Hari ini saya ingin khotbah tentang penyertaan Tuhan. Ya, memang temanya tentang mengampuni. Ya, saya sudah sering bicara soal pengampunan. Tapi hari ini saya rindu bicara tentang penyertaan Tuhan. Saya nanti ingin tunjukkan sama saudara bagaimana nanti kalau saudara dan saya disertai Tuhan. Bagaimana Tuhan kita Yesus ada bersama kita. Mari kita mulai dengan ayat sangat terkenal. Ada lagunya lagi ya, Roma 8 ayat 31. Nah, yuk kita akan baca bersama ya. Nah, saya hitung ya, 2, 3. Itu. Jika, siapakah? Ya, kita ambil fokus yang B saja ya. Ini, jika apa? Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Wah, ini luar biasa. Bukan kita terus jadi menantang. Ayo, sapa sing wani melawan aku? Bukan. Jadi maksudnya firman ini, kalau saudara dan saya hari ini ada Yesus dalam hidup kita, tidak usah takut menjalani hidup ini. Mungkin saudara hari ini banyak menghadapi ancaman-ancaman ya. Pastor Yoel dipakai Tuhan untuk pelepasan. Ada banyak di sini jemaat yang pakai susuk. Ya, ada yang dikuasai roh jahat, ada yang dikirimi roh jahat. Ada yang sakit, ya puji Tuhan. Yesus pakai Pastor Yoel, Yesus yang melepaskan, Yesus yang menyembuhkan. Ya, jadi gereja kita gereja mujizat. Ya, di sini ada jemaat namanya Pak Andre, ngobrol-ngobrol sama saya. Karena dia 40 tahun lalu pernah dikasih tahu seseorang, kalau kamu mau cari gereja beribadah, carilah gereja yang bermutu, berkualitas katanya ya. Jadi waktu ngobrol sama saya, loh, kok Andre kok mau nang gerejaku? Iya, soalnya gerejanya Pak Samuel berkualitas, bermutu katanya ya. Wah, puji Tuhan. Maksudnya ada roh Allah di tempat ini. Jadi saudara hari ini, saudara dan saya harus punya kepastian dulu bahwa Yesus ada bersama saudara dan saya. Makanya saya mau tanya dulu ya. Apakah saudara dan saya percaya pasti Yesus ada bersama kita? Amin amin. Ayo dipikir. Iya, golongan kita Pantekosta ini ngomong amin ini, cek cepet deh, kata orang Jawa lambene lecek ya. Kalau apa-apa amin, amin ya. Ayo coba dipikir dulu. Ya, tak tanya lagi. Percaya Yesus ada dalam hidup kita? Ayo dipikir mana lo ya. Lo iya, kadang amin, amin. Saya sering cerita ya. Saya lo duduk melok kebaktian. 11 ibu-ibu ya. Titik-titik amin. Kau apa-apa amin. Loh kok firman Tuhan keturun. 11 saya persis ngorok lagi. Sudah tahu begitu. Terus melek. Sing dia mau pertama apa? Amin. Kok iso amin? Lah ini loh karena kebiasaan. Kalau ada apa-apa amin ya. Nah makanya coba ya. Loh iya saya ngetes saya di Malang Selatan. No. Saya bilang, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara pasti sembuh. Amin. Pasti sehat. Amin.
pasti ngalami pertolongan Tuhan. Amin. Tuh tak selemurno ya. Saudara mau masuk neraka, amin. Lah ini karena gak mikir. Soalnya pendeta kalau tanya, gak pernah negatif. Ada pendeta tanya, saudara mau bangkrut? Nggak ada. Gak kira diundang khotbah lagi. Pasti pertanyaannya, saudara mau diberkati? Nah ini ya, coba dulu. Iya ada enggak ya? Saudara yang tahu. Saya tanya lagi ya terakhir. Percaya hari ini Yesus ada bersama kita? Oh puji Tuhan, mantap ya. Jadi saudara yang tahu. Ada berapa jemaat datang, Pak? Saya dulu kalau doa, baru doa nangis. Sekarang lu kok gak rasa apa-apa ya? Nah ini saudara, harus dikoreksi. Kenapa? Nah, mungkin kita ada salah. Ya mungkin ada kepahitan. Tapi yang jelas, saya ingin hari ini ada kepastian Yesus ada bersama saudara dan saya. Nah selama ada Yesus, Dia menyertai kita. Jadi tidak usah takut. Saya ngajar sekolah minggu ya. Ya tahun ini aja yang belum. Dan saya serahkan yang Pastor Yoel dan orang-orang muda saja. Dulu sebulan sekali khotbah di Yeskit. Ya ibadah anak. Tapi sudah umur gini kalah kreatif ya. Saya dulu ngajar enak. Ada lagunya semua. Termasuk ayat ini. Aku pahlawan kecil. Ayo yang bisa ya. Yesus maku Tuhan. Siapakah kita? Oh berarti melok sekolah minggu itu ya. Loh iya. Dulu Daud lawan Goliat. Wah enak ceritanya, ada lagunya. Goliat datang dengan Daud datang dengan, nah itu ya. Wah pokoknya ada semua lagunya ya. Ya saya senang sekali dulu ada lagu-lagunya. Ya sekarang lagu anak-anak sudah ada ya. Kita punya lagu nasional juga ya. Kalau saya lama di luar negeri kumpul dengan jemaat-jemaat, kadang nyanyi lagu nasional ya. Mungkin mereka rindu. Yang sekarang supporter nyanyikan ini loh. Tanah air. Loh balai lali ya. Tanah air. Ku cintai. Iya toh? Hah? Nah iya itu ya bisa nangis denger ya. Ya mungkin rindu terus itu nyiur apa? Melambai itu ya. Nah itu lambai, lambai. Nyiur di pantai. Nah terus bisik, bisik. Raja Kelana. Itu kalau dinyanyikan di luar negeri nangis sudah ya. Mereka rindu dengan negara kita. Maksudnya datang ke sini. Nah di sini banyak lagu-lagu anak-anak, lagu nasional. Tapi beberapa mungkin yang sudah harus direvisi ya. Karena sudah tidak masuk di akal kita. Ini salah satunya ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung. Mosok nanam jagung cangkul yang dalam. Ya gak tokul saudara. Nah ini ya. Terus ada lagi ya. Bintang kecil di langit. Mana ada di langit biru ada bintang kecil. Saya lo gak pernah ketok. Yang ada itu di langit yang hitam malam itu loh. Baru ono. Terus ada lagi. Gak tahu ini yang benar yang mana. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Coba warnanya. Merah, gelap, merah muda dan biru. Meletus balon. Loh. Lah iya kok iso. Gak ada dek gini yang meletus ya. Loh. Gak tahu yang benar yang mana. Biru atau ini. Merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru toh. Yang meletus apa? Lah iya ini kan lagu sulapan ya. Nah itu ya. Saya ngajar di Universitas Ciputra juga. Ada mahasiswa saya lucu ya. Pak dari mana investasi bodong? Ayo Pak sebut dari mana? Saya bilang saya tahu. Pasti itu dari mulai Imlek sama Lebaran. Kok bisa?
Iya, saya bilang. Karena waktu anak-anak dapat angpau, pasti orang tuanya bilang, ayo, tidak boleh megang uang, titip mama, titip papa. Nah, sejak itulah investasi bodong ada ya. Karena tidak pernah kembali lagi ya. Nah itu saudara ya. Nah ini ada lagunya ya. Jadi jika Allah di pihak kita, kita tidak usah takut. Nah, percaya hari ini kenapa tidak usah takut? Nah saya ingin bawa saudara satu aja. Ayat sangat terkenal dan ada lagunya juga. Ayo kita baca ya Wahyu 3 ayat yang ke-7. Kenapa? Kita tidak usah takut. Kalau ada Yesus dalam hidup kita. Saya juga belajar jalan hidup ini. Tidak takut. Saya ini terlalu berat mikiri pembangunan ya. Ini masa-masa yang sangat sulit. Ya saya jujur dengan saudara. Lantai 8, 9, 10. Nah ini saudara ya. Baik dari segi keuangan semuanya. Dan kita butuh ekstra untuk berdoa ini ya. Mari kita akan lihat. Satu kalimat ini saja. Ya. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat apa? Iya. Yang ini saya tidak sebutkan wis. Kalau ini yang Yesus tutup, tidak ada yang bisa buka nanti ya. Lebih baik ini aja. Apabila apa? Yesus membuka, tidak ada yang dapat. Iya. Kenapa kita tidak usah takut? Karena Yesus yang ada dalam diri kita. Kalau dia sudah buka buat saudara dan saya. Kalau dia sudah menolong, tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Amin. Nah, iya. Jadi saudara nanti berbisnis, berusaha, melayani apa saja. Jangan pernah takut. Selama ada Yesus, kalau dia yang buka, tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Saya tahu di sini dulu banyak beredar WA ya. Kami akan habisi jemaat di Betania Stoya Malang. Sampai hari ini lu tidak pernah habis jemaat ya. Oh ini punyanya Tuhan. Ya saudara ya. Nah saudara-saudara saya masih percaya kalau Yesus yang buka tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Kalau Yesus yang bangun gereja kita tidak ada juga yang bisa untuk menutupnya. Ya saya percaya hari ini saudara dan saya jangan pernah takut lagi. Jadi pastikan selalu ada Yesus. Gereja kita waktu bangun, kita pernah 3 bulan, ya sering saya saksikan, tidak bisa masang listrik. Ya, itu Pak Oscar, suaminya Bu Eli, full timer kita yang ada di pembangunan. Saya minta tolong datang ke warga ya, satupun tidak ada yang mau tanda tangan. Karena beredar omongan bahwa itu tegangan tinggi. Sangat berbahaya buat kesehatan. Padahal ini tegangan menengah. Jadi kalau waktu itu diizinkan, kami narik kabel hanya sekitar 50 meter saja. Jadi kami cuma bayar kabel saja ya, sudah cukup. Tapi karena warga tidak setuju, ya sudah kami tunggu sampai 3 bulan. Jadi tower crane sudah datang. Saudara ya, tidak bisa kerja. Karena tidak ada listriknya. Tower crane ini butuh 110.000 watt. 110.000 watt atau kilowatt saya kurang tahu ya. Nah, ini Pak Andre yang biasa tahu. Pokoknya butuh listrik besar. Jadi akhirnya kami kerja yang ringan-ringan saja ya. Panitia tiap rapat, gimana Pak Sam? Ini tidak bisa kerja, ya wis lah nanti Tuhan pasti buka jalan. Percaya ya 3 bulan kemudian ada jemaat kita yang ulang tahun di Surabaya. Saya habis berdoa, datanglah seorang bapak-bapak, Pak Sam, sudah lama kita tidak ketemu ya. Oh iya sudah lama. Dalam hati saya, lama kapan ya? Kok rasanya gak pernah ketok awakmu aku ini ya. Saudara akhirnya bincang-bincang, dia tanya, lagi bangun? Iya, tidak ada kesulitan. Tidak ada. Untung ada kalimat terakhir yang dia bilang ya. Coba pikiran lagi, mana ada bangun itu tidak ada kesulitan. Pasti ada lah. Diingat-ingat, oh iya listriknya tidak bisa. Tuh kenapa? Iya PLN kalau tidak ada tanda tangan warga PLN tidak bisa masang. Ya dia cuma ngambil HP ini loh saudara. Halo, itu di Malang, ono gereja bangun di Telaga Bodas, bantuin ya listriknya ya.
Ya gitu aja sudah. Ya saudara ya. Berapa hari kemudian warga datang ya sambil ketawa-ketawa ya. Mana yang mau ditanda tangan? Ayo tak tanda tangan. Wah puji Tuhan ya. Akhirnya sekarang PLN buatkan tiang khusus masuk ke gereja kita. Jadi jalur khusus untuk kita sendiri. Ternyata Tuhan bisa buka jalan. Ya luar biasa. Makanya saya percaya nanti apa yang tidak bisa. Yang buntu, Yesus bisa buka jalan. Iya tepuk tangan untuk Tuhan saudara ya. Kan banyak lagunya ya. Dia buat jalan saat. Kalimat berikutnya ini yang paling saya suka. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat. Jadi Tuhan kerja ini kita tidak bisa lihat. Yang kita tahu tidak ada jalan. Yesus bisa buka jalan. Lagu yang terbaru ya. Masih ada jalan terbuka untukku. Terus? Jalannya Tuhan. Nah, jadi saudara hari ini tidak usah takut. Selama ada Yesus, Dia bisa buka jalan buat kita. Ya jadi jangan takut. Ini yang pertama, yang terakhir sekarang kedua. Nah ini yang ingin saya sampaikan dengan adanya medsos terbuka. Ya saya berharap nanti saudara tidak terlibat di dalamnya. Saya kalau ada hamba Tuhan jatuh, saya tidak pernah satu kali pun membroadcast apapun tentang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, saya pun tidak pernah terima dari jemaat broadcast hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Ya sekarang lagi rame, bagaimana hamba Tuhan mencabuli jemaatnya. Ada hamba Tuhan yang mukuli istrinya. Begitu rame, beredar di mana-mana. Tapi puji Tuhan, tidak ada jemaat yang ngirimi saya. Wah tepuk tangan buat jemaat kita ya. Kenapa? Ini yang mau saya sampaikan. Saudara katanya firman Tuhan jangan usik seorang hamba Tuhan. Lebih baik kita doakan. Sebab saya percaya penyertaan Tuhan ini. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ya waktu Daud sama Saul. Tapi saya tidak khotbahin. Saul sudah jatuh. Daud tahu. Dia sudah tidak ada lagi roh Allah. Tapi saudara Daud bilang, aku takut ya untuk menyentuhnya. Apalagi saudara dan saya ya. Tahu ini hamba Tuhan. Yang masih dipakai Tuhan. Hati-hati. Di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ada saya, Pastor Yoel. Bukan berarti saudara tidak boleh mengkritik saya. Boleh. Saya terbuka 24 jam dikritik. Tapi kalau kritik saudara hanya untuk toksik. Hanya untuk menyebar racun. Saudara hati-hati. Kenapa? Karena dengan medsos ini. Kita bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai iblis. Tapi saya berharap kita dipakai oleh Tuhan. Nah karena ada penyertaan Tuhan ini. Mari kita lihat, kita baca Bilangan 16 ayat 1 sampai 4. Bagaimana peristiwa Musa dan Harun ini ya. Ada banyak ayat yang akan saya baca tapi saudara senang nanti dengan cerita ini. Katanya Korah, ini pelayan Tuhan, suku Lewi. Ada lagi Datan, ada lagi Abiram. Ya, saudara ya, ada lagi On bin, nah ini Melet. Ya. Ketiganya orang Ruben, yang ini ya, Datan, Abiram, On bin. Mengajak orang-orang, nah ini loh, mengajak. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, untuk apa? Nah ini, memberontak melawan Musa. Saudara, beserta 250 orang Israel. Ini semua pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi ini bersekongkol untuk melawan Musa. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah percaya. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta bilang gini. Sekarang cukup wes, segenap umat ini orang-orang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaah itu? Ayat yang keempat.
Ketika Musa mendengar hal itu, Musa sujud menyembah. Musa dengan segala kerendahan hati, ya kalau istilah saya, minta maaf. Ya maaf ya saya salah. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Saya akan lompat saudara ke ayat 11 sampai 15. Ya, terus Musa ini memanggil mereka. Yang tadi sekongkolan itu, ayo datang mau diajak bicara. Katanya sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Ini masih mereka ngomong sekarang ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan, Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Terus katanya 13, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Wah, jadi mereka ini ngilok-ngilokno Musa. Ayat yang ke-14, dilokno, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan kau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami pokoknya tidak mau datang. Jadi ini pemberontakan saudara. Saya di sini puji Tuhan tidak ada. Tapi saya ingin jangan sampai terjadi. Apalagi lewat medsos. Ya di sini ada pelayan-pelayan Tuhan, ada gembala-gembala FA. Hati-hati saudara. Ya dengan orang-orang yang disertai Tuhan. Lebih baik kita mengasihi mereka, lebih baik mendoakan mereka. Karena apa? Kita lihat sekarang ayat 28. Nah ini ayat 28. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jadi waktu mereka itu berbantah-bantahan terus Musa bilang, ya wes gini wes. Nanti coba lihat, apakah saya yang dipakai Tuhan atau memang karepe saya dewe. Ya kita baca ayat terakhir, ayat 32 sampai 34. Saudara tahu Tuhan begitu marah kepada orang-orang ini. Katanya saudara apa yang terjadi, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dengan segala harta milik mereka. Saudara, tanah itu terbuka. Mereka semua masuk. Katanya 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka. Sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ayat 34. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Jadi saudara saya mau sampaikan hari ini. Yesus bukan hanya menyertai kita untuk membuka jalan buat kita. Tapi dia memberikan saudara dan saya satu perlindungan. Nah saya berharap jemaat jangan sampai saudara mengusik hamba-hamba Tuhan yang disertai Tuhan. Jadi saudara saya ingin kalau memang saudara tidak setuju, ayo diskusi. Tapi jangan saudara menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Ya kenapa saya ini sampaikan? Saya ingin semua jemaat di sini adalah jemaat yang mengalami pertolongan Tuhan. Bukan yang mengalami sesuatu yang mematikan. Ya nanti habis tenggelam semua. Ya iya kok rasanya gagal terus. Ya kok rasanya kok buntu-buntu semua. Nah mungkin saudara di sini. Ya saya berharap saudara ayo kita sama-sama. Saya banyak salah. Saya ini hamba Tuhan. Pastor Yoel bisa banyak salah. Beberapa jemaat bertanya, Pak Samuel, kalau ngundang seorang hamba Tuhan itu apa sih kriterianya? Apa karena temannya Pak Samuel? Enggak. Saya enggak cari pendeta yang terkenal kok khotbah di sini ya. Saya cuma kasih 3 kriteria yang sederhana. Yang pertama, bersih keuangan. Bersih keuangan. Jadi saya masih percaya seorang hamba Tuhan yang tidak cacat di keuangan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, tidak amoral. Ya, tidak melakukan yang negatif. Terakhir ketiga, pengajarannya sehat. Alkitab yang dipakai. Nah ini aja 3. Kalau caranya ngomong, ya saya ketemu saudara kita dari Batak, wah kalau ngomong. Saudara saya dari Madura, wah lebih lagi. Kalau dari Solo, pakai gini tangannya. Enje Pak, gitu ya.
Ya, nah kalau gaya bicara ya sudahlah, itu logat masing-masing. Saya mungkin agak halus, mungkin Pastor Yoel nek khotbah, nek ngomong mendelik. Buat saya tidak masalah. Tapi 3 prinsip ini saya pegang. Buat apa? Perkataannya halus, tapi tidak beres keuangan. Ya, kemarin saya rapat di STT Yestoya 2 hari lalu ya. Saya bicara dengan pengurus STT Yestoya. Kita harus tahu etika hamba Tuhan. Saya diundang khotbah di Surabaya. Ada 6 kali khotbah di gereja itu, dan ada 1 kali saya khotbah di luar. Saya tidak pernah mau pakai fasilitas yang 6 kali. Saya dikasih hotel, kasih makan, saya tidak mau. Tidak. Loh kenapa Pak Sam kok tidak makan? Saya harus khotbah lagi di tempat lain. Saya tidak bisa pakai fasilitas ini. Di sini dulu saya marah, ada seorang hamba Tuhan. Gereja kita yang bayari tiket pesawat. Hotel kita. Masuk pantes, siang khotbah di Batu. Sore terlambat khotbah di sini. Enaknya saya kan masih khotbah di Batu. Loh, kamu pakai fasilitas saya. Kok bisa kamu khotbah di tempat lain? Ini tidak beretika, saudara ya. Saya tidak suka yang seperti ini. Saya di Balikpapan 5 hari KKR. Saya tahu ada gembala saya di kota lain. Ayo Pak Sam ke sini. Oh enggak bisa. Duh kamu itu dulu jemaat saya. Terima kasih. Saya akan kembali ke Surabaya. Nanti saya dari Juanda saya tidak akan pulang. Saya naik pesawat lain lagi. Saya akan kembali ke kota itu. Karena ini etika. Saudara ya, jadi ada etikanya. Nah saudara, hari ini saya rindu juga. Di sini hamba-hamba Tuhan jemaat juga beretika. Ya, jadi saudara lihat orang-orang yang bersekongkol dengan Musa. Musa disertai Tuhan. Allah memberikan perlindungan. Allah membelanya. Hari ini juga kalau saudara dan saya, selama ada Yesus jangan takut. Yesus bisa membela saudara dan saya. Ya saya banyak kali diancam mau dibunuh lah. Macam-macam ya. Ya biar aja orang mau ngomong apa. Tapi yang jelas hari ini bukan hanya Yesus bisa menolong kita, buka jalan buat kita. Tapi kita dibentengi, dilindungi oleh Tuhan. Jadi pastikan malam ini ada Yesus yang bersama saudara dan saya. Saudara percaya Yesus ada bersama kita? Pasti? Oh iya, bersama Yesus pasti bisa? Iya, ayo saudara. Ya pastikan hari ini Yesus ada bersama kita. Ya saya mau akhiri dengan kesaksian. Naik Sabtu lebih dikit tidak apa-apa ya. Jadi saya sering saksikan ini saudara. Jadi waktu anak saya 3 sekolah di luar negeri. Saya sudah tutup semua perusahaan saya. Saya murni hanya melayani Tuhan. Saya punya anak asuh waktu itu 82 orang. Mereka harus hidup, kampus harus hidup. Semua murni dari apa yang saya dapatkan dari pelayanan. Saya masih harus membiayai lagi ya beberapa hamba-hamba Tuhan. Lah anak saya 3 sekolah di luar negeri. Yoel di Singapura, Eva ada di Sydney, Belin ada di New Zealand. Nah waktu itu Eva lupa. Biasanya 3 bulan sebelum dia bayar uang semesteran, pasti WA saya. Pak, ini bayar semesteran. Nah saya sudah ngatur uangnya ya. Saudara waktu itu Eva lupa kurang 3 minggu. Pak, ini lupa aku harus bayar. Waduh, saya langsung gini. Dapat dari mana Tuhan? Ini sampai khotbah sampai ndower coplok lambene gak oleh duit sakmene ya. Waduh Tuhan tolong ya. Tuhan itu baik saudara ya. Waktu saya mulai berdoa saya percaya bahwa perlindungan Tuhan bisa buka jalan. Nah kemudian ada SMS masuk ya. Waktu itu SMS. Eva lewat line. Ya. Saya baca itu angkanya banyak. Jadi motor saya buruk kita nole ya. UCAK nole ya. Terus ada SMS masuk dari seseorang. Pak Samuel doakan. Saya punya pabrik minyak. Saya doakan. Karena saya pendeta. Pikir saya minyak goreng gak paling gigi ya. SMS lagi. Pak saya punya pabrik minyak ini seperti Pertamina. Ngebor sendiri. Ini harga minyak dunia turun Pak. $29 per barel.
Waduh, saya baca ketawa ya. Kon kira aku OPEC tak lapor be aku ya. Karena dia doanya suruh dinaikkan harga minyak dunia ini, saudara. Saya kira OPEC tak ya. OPEC ini organisasi dunia yang bisa naikkan, nurunkan, menstabilkan harga. Waktu saya ketawa gitu, saya itu kayak ada yang ngomong nih. Kono cok guyu ae. Elia itu loh bisa. Makannya dikirimi burung gagak. Pasti bisa. Itu jam 9 pagi. Saya masuk kamar, saya doa, Tuhan. Mungkin orang ini invest rugi ya. Tolonglah Tuhan, naik harga minyak dunia. Itu jam 9. Besok koran Jawa Pos headline ya. Ditulis, harga minyak dunia merangkak naik 32 US dollar per barrel. Lupa gak saya foto ya. Saya langsung bilang gini, oh ini doaku pasti, tak klaim dewe ini pasti doaku. Lumayan naik 3 dolar. Loh, kalau dia produksi sehari 10.000 barrel, 30.000 US dollar. Hampir 500 juta sehari ya. Saudara, puji Tuhan naik. Nah, saudara tahu 2 minggu kemudian, detik-detik sudah mau bayar ini. Tiba-tiba ada SMS lagi ya, puji Tuhan Pak, mujizat terjadi. Sekarang harga minyak dunia 42 US dollar per barrel. Saya bales ya, dahsyat Yesus ya. Naik saudara, bayangkan ya, udah berapa 13 US, 1 barrel. Puji Tuhan Yesus ajaib. Bales lagi ya SMS-nya. Berapa nomor rekeningnya Pak Samuel? Hafal saya langsung cepet-cepet. Itu jam 12 siang ya. Kira-kira 10 menit. Pak Samuel, sudah saya transfer. Tolong dicek. Saya telepon istri saya, mah buku bange prenen. Ada transferan. Ya saya datang sampai saya lihat. Kalau kemarin lainnya Eva itu buruk moto kusing, ini jelas saudara ya. Seperti yang anak saya inginkan. Itu yang Tuhan sediakan. Ya puji Tuhan. Saudara tahu berapa hari kemudian harga minyak dunia turun jadi 33 US dollar per barrel. Saya mau cokoran tuh nangis, guyu campur aduk. Saya cuma ngomong gini, untung wis ditransfer Tuhan. Ya, coba enggak lah worong ya. Saya merasa Tuhan naikkan untuk saya. Ya, dan orang itu pun saya kira tidak dirugikan. Dari 29 terus naik. Sekarang sudah di atas 80 US dollar. Saya sampai hari tidak pernah tahu siapa orang. Tapi yang saya tahu, Yesus kalau sudah buka jalan, tidak ada tangan yang bisa menutup. Ya, jadi saudara hari ini jangan takut. Kita juga selama disertai Yesus, kita punya perlindungan. Dan pesan saya, saudara sudah tahu Yesus bisa melindungi. Jangan usik hamba-hamba Tuhan. Wis gak usah dirasani. Nih saudara gak suka, telepon aja saya. Pak Samuel kok gini ya? Saya lebih suka. Saya terbuka, saya pasti akan perbaiki hidup saya. Saya banyak kekurangan, saya di hamba Tuhan. Percayalah. Ya, tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan hari ini dia bisa menolong saudara dan saya.